Berkaca dari dua peristiwa yang sempat viral kemarin ya, tamparan kepala sekolah kepada siswanya yang merokok di SMA N1 Cimarga, Banten, dan tayangan Trans Expose Unsensor tentang santri yang dalam tanda kutip ngesot di hadapan kiai yang diambil dari footage di Lirboyo gitu. Kita patut bertanya, sebenarnya sosok manusia yang seperti apa yang ingin dibentuk oleh sistem pendidikan kita? Apakah manusia yang merdeka dan rasional atau manusia yang tunduk dan beradab? Apa jadinya jika pendidikan modern yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kemerdekaan berpikir justru melahirkan pemberontakan yang tanpa arah, tanpa tanggung jawab? Atau sebaliknya, ketika sistem pendidikan tradisional yang dibangun di atas dasar kepatuhan, khidmah, barakah, justru menjadi ruang di mana eksploitasi dan abuse mungkin terjadi atas nama penghormatan. Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai konsep agensi atau agency. Dalam teori sosial, agensi berarti kemampuan manusia untuk bertindak, memilih, dan menentukan hidupnya. Tapi tidak semua masyarakat menempatkan agensi pada tempat yang sama. Ada 3 tipe besar agensi itu. Yang pertama adalah autonomous agency, yaitu manusia modern yang percaya pada dirinya bahwa mereka bisa menentukan hidupnya sendiri, rasional, bebas dari otoritas. Jadi autonomous agency adalah agensi yang otonom, yang mengagungkan kemandirian, kebebasan berpikir, rasionalitas gitu. Kalau dilacak, itu bisa dilacak dari tulisan atau ide-ide moralitasnya Immanuel Kant di Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason. Jadi ide tentang otonomi moral manusia memang pondasi modernitas. Sementara yang kedua adalah yang disebut sebagai submissive agency, agensi ketundukan. Manusia tradisional yang hidup dalam tatanan hierarkis biasanya menghargai aturan, mengedepankan kedisiplinan, menjaga harmoni gitu. Kalau dilacak ada juga studi tentang The Power of Submissive Agency, ini ditulis oleh R. Murray Griffith dalam bukunya yang berjudul God's Daughter, Evangelical Woman and the Power of Submission, diterbitkan di University California Press tahun 1997. Itu menggambarkan bagaimana submission atau ketundukan pada aturan, pada otoritas itu juga mempunyai kekuatannya tersendiri. Sementara agensi yang ketiga disebut sebagai resistance agency, yaitu agensi manusia yang melawan ya ketika ada salah satu sistem, baik autonomous agency maupun submissive agency, itu terlalu menindas, terlalu mengekang sehingga ada pemberontakan gitu. Ketika ada dua sistem ini saling bertabrakan, saling berkonflik, itulah resistant agency. Ya, studi tentang ini juga pernah dilakukan oleh seorang sarjana antropolog bernama Sabah Mahmud di dalam karyanya yang berjudul Politics of Piety, The Islamic Revival and the Feminist Subject, yang dimana dia meneliti tentang gerakan perempuan muslimah yang banyak berafiliasi dengan kalangan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mereka tunduk pada aturan-aturan Islam yang mereka pahami, pada tokoh-tokoh Muslim perempuan yang mereka taati, dan pada saat yang sama mereka resisten terhadap agenda-agenda sekularisasi dan nasionalisme yang dikeluarkan oleh Gamal Abdel Nasser pada saat itu. Itu adalah resistant agency. Nah, sekarang kita lihat tentang pesantren dan sekolah tadi itu dan Trans 7 Unsensor yang kita bicarakan sebelumnya. Pertanyaannya, model agensi seperti apa yang paling sesuai untuk masa depan, yang paling tepat untuk dijadikan sebagai mode of survival untuk bisa bertahan hidup di zaman yang makin kompleks seperti ini? Dunia modern seperti sekolah dan media menjunjung tinggi rasionalitas, kebebasan individu, dalam hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai autonomous agency tadi itu.
Sementara pesantren menjaga adab, khidmah, ketundukan sebagai fondasi moral untuk menghadapi zaman yang terus berubah itu. Inilah yang disebut sebagai kontestasi antara autonomous agency ala modernitas dan submissive agency ala tradisi. Misalnya ketika Trans 7 menayangkan potret santri yang ngesot di pesantren Lirboyo, banyak yang menilai itu feodal. Tapi bagi para santri itu adalah simbol adab dan penghormatan. Bagi mereka tanpa adab, ilmu akan kehilangan makna. Namun bagi nalar modern atau media modern seperti Trans 7 itu, adab itu tampak seperti perbudakan, feodalisme. Ini dua dunia yang sama-sama mempunyai moralitas, tapi moralitas yang berbeda. Tapi bicara dengan bahasa nilai yang berbeda. Ada kontestasi antar keduanya. Nah, apabila kontestasi itu meruncing, benturan dan kontestasi berubah menjadi kolonialisasi agensi. Ketika dunia modern memaksakan logika kebebasan, rasionalitas, individualisme ke dalam sistem yang sebenarnya hidup dari ketundukan simbolik, spiritualitas yang berbasis pada khidmah, barakah, dan adab tadi itu. Ini bukan penjajahan tanah ya, tapi penjajahan cara berpikir, penjajahan cara merasa, penjajahan cara hidup di dunia modern ini. Ketika modernitas menilai pesantren dengan ukuran dirinya sendiri, itu mengingatkan kita pada seperti nilai Barat yang menilai Timur pada masa kolonial dulu. Barat menganggap dirinya lebih maju, lebih hebat, dan yang lain terbelakang, eksotik, dan perlu ditundukkan, perlu dicerahkan lah kira-kira begitu. Nah, padahal masing-masing dunia punya rasionalitasnya sendiri, punya nilainya sendiri yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, namun selain daripada kontestasi dan kolonialisasi agensi tadi itu, menariknya, tiap jenis agensi membawa konsekuensi yang tak terduga kalau diterapkan di masing-masing wilayahnya. Autonomous agency misalnya, jika disalahgunakan bisa melahirkan kebablasan tanpa tanggung jawab. Seperti kasus di SMAN 1 Cimarga itu, ketika siswa menolak pendisiplinan, justru melengsarkan kepala sekolah, memprovokasi teman-teman seangkatannya untuk mogok belajar, bahkan ada guru yang juga terlibat atau mengendorse itu. Mereka punya agensi, autonomous agency, tapi kebablasan, kepala sekolah yang ingin mendisiplinkan agar mereka punya certain level of submission atau ketaatan pada aturan, kemudian malah ingin dilengsarkan gitu. Demikian pula sebaliknya, submissive agency jika tanpa kontrol bisa membuka peluang penyimpanan. Kedudukan yang seharusnya menjadi adab bisa berubah menjadi pelecehan dan eksploitasi ketika otoritas itu disalahgunakan. Itulah red line namanya. Red line yang nggak boleh diterjang. Ketika sudah ada pelecehan, berarti itu bukan adab dan penghormatan. Ketika ada pihak lain yang yang terkalahkan atau yang ditindas seperti kepala sekolah tadi, itu adalah red line di mana aksi para siswa itu tidak dapat dibenarkan meskipun dengan dalih kemerdekaan dan kemandiriannya gitu. Nah, dua-duanya berbahaya. Karena itu dibutuhkan apa yang disebut sebagai reflective agency. Kesadaran untuk dapat mengoreksi, introspeksi diri dari dalam, tanpa harus mengandalkan agen dari luar atau pihak luar untuk mengoreksinya. Bahkan ada paradok menarik yang lain sebagai konsekuensi yang tak terduga ini tadi. Masyarakat modern atau kalangan modern yang dididik dengan pendidikan modern yang mengagungkan kebebasan, mengagungkan rasionalitas, kebebasan individu tadi itu, ada juga yang lelah dengan kebebasan yang tanpa arah itu. Justru mencari aturan dan kepastian moral. Misalnya fenomena banyak orang-orang yang hijrah, merindukan mereka dapat diatur secara baik dengan arah yang jelas oleh satu sistem moral. Dalam konteks ini, pengajian-pengajian hijrah atau cara bertindak tanduk, berperilaku, berbusana, dan seterusnya. Sebaliknya, mereka yang tumbuh dalam sistem hierarkis, patuh, kedisiplinan tadi, justru ada juga yang bangkit menjadi pemikir bebas dan kritikus. Kita tahu, misalnya ada seorang alumnus pesantren, hafidz Quran, yang mencopot jilbabnya
dan mengemukakan, membahas pertanyaan-pertanyaan yang sensitif yang dia sebut sebagai forbidden questions, misalnya Mbak Kumaila gitu ya. Nah, dari kepatuhan bisa lahir pribadi atau sosok yang mengagungkan kebebasan, dan dari lingkungan yang penuh dengan kebebasan dapat juga melahirkan sosok atau pribadi yang rindu pada aturan dan arah tujuan hidupnya gitu. Nah, kurang lebih begitu. Karena itu kritik yang membangun harus lahir dari dalam, bukan dari luar, sehingga agar tidak terjadi kolonialisasi agensi tadi itu. Dalam dunia pesantren, koreksi datang dari nalar pesantren sendiri mestinya. Gus-gus muda gitu ya, ning-ning muda gitu yang paham tentang dunia modern, mesti bisa dengan menggunakan bahasa pesantren mengkritik dirinya sendiri. Misalnya ada gerakan KUPI, Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, yang sudah memahami logika spiritual dan sosialnya, memberi koreksi dari dalam. Sedangkan di sekolah juga demikian. Ketika murid menolak kekerasan guru, itu adalah juga koreksi dari dari kalangan murid terhadap gurunya yang misalnya dianggap kebablasan karena menggunakan fisik. Demikian pula sebaliknya, ketika pendisiplinan siswa tidak dapat dilakukan, justru mendapatkan pemberontakan dari kalangan siswa yang tak terkendali, itu juga dari sistem modern, misalnya kalangan netizen, media malah mengutuk tindakan siswa-siswa yang berlebihan itu, yang sampai mogok karena alasan yang salah tadi itu. Nah, upaya perbaikan sistem baik di lingkungan sekolah, dari dalam sendiri, dari kalangan pesantren, dari dalam sendiri, itu diperlukan. Itulah reflective agency. Jadi kalangan yang terus-menerus bisa mengoreksi dirinya sendiri. Jadi kolonialisasi agensi bukan soal siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tapi tentang siapa yang menguasai makna tindakan manusia. Setiap agensi, baik otonom, patuh maupun resisten, autonomous, submisif maupun resisten, bisa jatuh pada ekstrimnya sendiri. Karena itu, dunia modern dan tradisional perlu membangun nalar yang disebut nalar reflektif. Bukan untuk saling menjajah, tapi untuk saling memahami. Hanya dengan begitu, pendidikan atau ruang digital kita bahkan bisa benar-benar melahirkan manusia yang tidak hanya merdeka, tapi juga beradab. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.